tinggi tuh. Oke, pemirsa, saya dan Pak Nirwono coba menggambarkan secara langsung Pak ya. Betul, ini betul. kita jalan saja di lebarnya tadi ini lebih agak lebar nih Pak. Iya, ini 1,5-an ya paling ya. 1,5 sampai 2 meter lah ya. Iya, Tadi betul. kan 1 meter ya. Betul. Ini aja agak kesusahan loh Pak. Betul. Iya nggak Pak? Karena ada beberapa orang di sini, jadi saya nggak ngebayangin waktu pas kejadian jalur evakuasinya. Nah, baik lagi ke topik kita tadi Pak. Kalau Pak Nirwono menyampaikan bahwa untuk tata kelola, tata bangunan di sini memang sudah tidak layak untuk ditempati. Itu satu, karena rawan kebakaran. Tapi di satu sisi ada konflik sosial yang memang ini dirasakan. Tadi kita dengar sendiri kan Pak, yang disampaikan oleh salah seorang warga ketika diberikan opsi mau pindah atau enggak mau. Karena alasannya ya perspektif mereka, ya ini memang lahannya mereka, tempat tinggal sudah lama, mata pencaharian di sini. Itu gimana tuh menghadapi dua hal yang berbeda? Jadi perlu saya garis bawahi, yang dimaksud adalah penataan ulang kawasan ini bukan berarti merelokasi warganya. Jadi warga tetap di sini, tetapi ada proses penataan ulang di mana warga perlu ditampung di tempat sementara. Ya, bisa jadi kita bisa pemerintah bantu mamanya di rumah susun terdekat misalnya. Karena kalau sekarang mengungsi di sekolah itu kan tidak mungkin dalam waktu yang lama kan. Nah, proses ini yang tadi saya katakan dalam waktu 2 minggu ke depan pemerintah sudah punya rencana menata ulang. Kalau kita lihat kondisi bangunan yang ada sekarang di belakang kita ini bisa dikatakan sudah tidak aman. Ya. Jadi kalau umpamanya masyarakat akan membangun lagi, maka pilihan baik bangunannya harus dirobohkan dulu. Karena secara konstruksi sangat berbahaya kalau bangunan ini kemudian dibangun ulang tanpa harus dibongkar. Nah sebentar Pak, sebelum kita lanjut ya Pak, saya mau mendalami lagi pernyataan Pak Nirwono menyatakan bahwa ini nggak perlu direlokasi, tapi ditata. Nah ditata ini maksudnya konteksnya seperti apa? Apakah memang ditata secara vertikal, seperti bangunan yang ada di beberapa negara lainnya? Atau seperti apa konteksnya? Kalau konteksnya sebenarnya peremajaan kawasan tadi ya, yang saya katakan, maka perlu dilakukan konsolidasi lahan untuk memastikan berapa jumlah warga atau berapa kakak yang tinggal di sini ya. Dengan demikian kita akan tahu berapa unit hunian yang dibutuhkan dalam membangun hunian vertikal nanti. Ya. Kenapa? Kalau lihat dari kondisi ini, salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi tingkat kepadatan yaitu membangun dengan hunian vertikal ya. Karena dengan hunian vertikal ini kita bisa menyediakan pertama jalur evakuasi atau jalan yang lebih layak, ya lebih lebar sehingga kalau ada kejadian bisa lebih siap. Yang kedua, tempat evakuasi bencana juga perlu dipentingkan. Terus yang penting, pada saat kita menata ulang dengan adanya hunian vertikal tadi, tingkat kepadatannya kan berkurang kawasannya ini, ya, sehingga jauh lebih aman. Dan yang terpenting, pada saat kita membangun hunian vertikal tadi, kita menata ulang kabel listriknya, kemudian pasokan gasnya, kebutuhan air bersihnya, sampai dengan kebutuhan cadangan air untuk pemadam kebakaran. Ya. Jangan lupa, itu artinya harus disediakan, disiapkan. Betul sekali. Itu hanya bisa dilakukan kalau dilakukan peremajaan kawasan sekaligus, nggak bisa tambal sulam. Ya. Misalnya pemerintah hanya membenarkan jalan, gitu kan. Kemudian masyarakat dibiarkan bangun sendiri, maka bisa dipastikan yang terjadi adalah bangunannya akan semi permanen, ya, karena keterbatasan dana, dan kemudian jalannya juga tidak akan bertambah lebar. Artinya apa? Artinya kita tidak akan belajar coba membenahi kawasan ini. Artinya juga apa? Kita tidak punya itikat baik untuk membebaskan kawasan ini dari kebakaran. Pak Nirwono sebentar. Kalau tadi Pak Nirwono menyampaikan bahwa konteks untuk penataan pemukiman ini adalah penataan dalam konteks yang vertikal ya? Iya, hunian vertikal. Itu apakah memang tetap di lokasi yang sama atau sifatnya bergeser ke titik yang lain atau bagaimana? Kalau dari peruntukannya memang ini kawasan hunian ya. Cuman hunian kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi ya. Artinya dengan adanya hunian vertikal tadi ya tetap sesuai dengan peruntukan kan fungsinya hunian, cuman tingkat kepadatannya itu dikurangi ya. Karena apa? Kalau dengan hunian vertikal berarti kan secara tapaknya juga tidak terlalu berdesak-desakan rumahnya ya. Sehingga kalau kita bikin hunian vertikal ruangnya lebih layak ya, terus kemudian penataan bangunannya juga lebih bisa rapi misalnya ya, sehingga secara umum kawasan Tambora dan sekitarnya ini bisa dikatakan nanti kawasannya bebas dari kebakaran. Kan arahnya harus ke sana gitu ya. Kalau tidak bisa dipastikan kita akan mengulangi kesalahan yang sama, yaitu kawasan ini menjadi rawan kebakaran di waktu-waktu berikutnya. Ini menurut saya merupakan momentum bagi Pemprov DKI untuk membenahi kawasan Tambora. Jadi saya bisa simpulkan nggak bahwa kalau kita bicara soal memutus mata rantai kebakaran ini kan sebetulnya tadi warga bilang loh Pak bahwa ini tidak kali pertama. Iya betul, ya kan? betul. Itu memutus mata rantai satu-satunya solusi adalah
membenahi kawasan ini dengan bangunan vertikal itu tadi betul, ya. Karena hanya itu satu-satunya dengan bangunan vertikal tadi kita melakukan tadi pengurangan tingkat kepadatan warga dapat tinggal lebih layak gitu. Jadi poin-poin yang penyebab kebakaran justru bisa kita lakukan dengan penataan ulang tadi. Nah, pertanyaan saya selanjutnya Pak. Tadi kan Pak Nirwono sempat menyampaikan kalau ini dalam situasi seperti ini ada 12 hari ya golden time itu. Iya, betul 12 hari, betul. 12 hari pasca terjadi kebakaran. Betul. Nah, 12 hari itu maksudnya dalam tahapan seperti apa? Ya, jadi gini, kalau dari tipikal semua kejadian kebakaran, kenapa 12 hari? Karena warga masyarakat itu paling lama di 12 hari itu tinggal di tempat pengungsian. Kalau tidak ada keputusan dari pemerintah tentang penataan kawasan pasca kebakaran, bisa dipastikan warga akan kembali ke tempat semula, membangun ulang seperti keadaan semula. Artinya kan kita akan mengulangi kejadian yang sama. Itu yang selama ini terjadi di kawasan-kawasan rawan kebakaran termasuk Tambora. Ya. Jadi kalau 12 hari ini pemerintah tidak punya rencana matang, ini mau diapakan tadi saya katakan, mau menata hunian vertikal, infrastrukturnya bagaimana, terus kemudian pada saat pembangunan taruhlah 3 bulan dilakukan penataan mereka akan tinggal di mana, bisa dipastikan masyarakat akan kembali ke tempat mereka semula. Artinya pemerintah membiarkan kondisi seperti ini akan berulang kembali di Tambora. Jangan lupa, dalam setahun ini Tambora termasuk kawasan yang rawan kebakaran. Apalagi di puncak-puncak bulan musim kemarau seperti sekarang ya, bulan Juli, bulan Agustus, kalau kita lihat kalendernya adalah daerah yang paling rawan kebakaran. Jadi itu menurut saya yang harusnya dipahami bahwa pertama warga tidak direlokasi ya, tetapi hanya ditampung sementara. Kawasan ini harus direvitalisasi dengan penataan ulang menjadi kawasan yang lebih layak huni. Oke, ini kan tentu jadi pertanyaan publik Pak. Kalau memang satu-satunya solusi untuk memutus mata rantai kebakaran di kawasan ini adalah dengan penataan kawasan menjadi bangunan vertikal tadi. Tapi selama ini kita tahu pada faktanya ini masih terus berlangsung. Apa sebetulnya menjadi kendala kalau kita bicara secara heliviewnya? Kendala utama satu ya, tadi dikatakan untuk menata ulang ini diperlukan konsolidasi lahan. Apa itu? Memastikan berapa jumlah KK yang ada di sini sehingga kita tahu berapa hunian vertikal yang akan dibangun, berapa ketinggiannya kan tergantung jumlah warganya tadi. Satu itu yang harus ada. Artinya perlu kepastian data. Kedua, proses pembangunan. Kan perlu waktu, taruhlah 3 bulan, 4 bulan membangun rumah susunnya tadi atau hunian vertikalnya. Ini yang perlu dipikirkan, mereka akan tinggal di mana? Tentu tidak jauh dari tempat tinggal mereka sekarang. Tentu pilihan terdekatnya adalah mencari rumah susun untuk tempat tinggal sementara. Jadi ada proses penampungan sementara kawasan ini ditata ulang dari nol. Artinya kalau kita lihat kawasan seperti ini, penataan ulang kawasannya bisa dilakukan dengan cepat. Oke, jadi itu tadi ya Pak ya, kendala-kendala. Coba saya mungkin mau ngobrol dengan salah seorang warga di sini ya, betul ya Pak ya? Apa? Ya. Oke, kita boleh sekalian ngobrol ya Pak ya? Sekalian dengan Pak siapa Pak? Pak Warsito ya? Oke, ini selaku? RMA 05. Oke. Nah Pak, kalau kita lihat misalnya Pak, tadi kan Pak Nirwono sempat menyampaikan ya Pak ya, bahwa salah satu upaya untuk memutus mata rantai kebakaran ini kan adalah dengan bangunan vertikal gitu. Nah itu kalau tanggapan warga di sini gimana tuh Pak? Pasti banyak tanggapan yang dari warga diminta bahwasanya bantuan itu dari pemerintah biar kawasan ini semi permanen jadi permanen. Tentunya bantuan dari pemerintah diharapkan bantuannya turun supaya bisa meringankan beban beliau. Karena ya dari segi ekonomi ya masyarakat sini yang namanya kerja buruh semua. Dari buruh, dari apa pedagang kaki lima gitu. Jadi ya ditata ulang supaya permanen, jangan semi permanen. Jadi mengantisipasi kalau semi permanen kebanyakan kan kayu papan kan gampang. Apalagi dari segi listrik yang kadang-kadang masih kurang teratur, itu perlu ditata ulang. Itu kan memang harapan warga seperti itu ya. Kita pahami gitu ya, apa yang jadi harapan dari warga. Tapi memang tadi Pak Nirwono sempat menyampaikan ada opsi lain ya Pak ya, misalnya bangunan vertikal. Bangunan vertikal dikumpulkan ya supaya lebih tata. Kan kalau per rumah. Ya bahasa mudahnya rumah susun. Iya, rumah susun tapi yang semi gitu ya. Nah itu gimana tuh Pak kalau dari warga? Ya kalau itu bagus juga. Tapi kan kita yang namanya masyarakat perlu dikumpulkan juga. Karena kadang masyarakat di sini udah nyaman rumah sendiri, biarpun kecil, ya itu senang. Dibandingkan emang rumah susun emang yang bagus permanen. Cuma naik turunnya, lantainya, itu yang jadi permasalahan. Betul, itu perlu sosialisasi ya. Iya, itu. Sosialisasi diskusi sebenarnya itu ada tahapan untuk menceritakan kenapa kawasan tadi harus ditata ulang. Kenapa hunian vertikalnya tadi yang saya katakan menjadi pilihan itu kan sebenarnya lebih kepada perubahan sosial budaya. Itu
Jadi tanggapan dari warga seperti itu Iya, ya. Oke. betul. Terima kasih banyak Pak Warsito atas Iya, iya. waktunya Pak ya. Iya. Saya selalu salam untuk warga. Iya, iya. Terima kasih. Nah, itu tadi Iya, kalau Pak. kita lihat satu sisi juga ini juga ya Pak. Jadi tantangan soal komunikasi ya. Betul, Komunikasi betul. dengan warga kalau kita bisa Ya. bicara soal Ya. solusi tadi ya. Jadi menurut saya ada 5 langkah. Ini kalau kita ingin benar-benar komit untuk membebaskan kawasan Tambora dari kebakaran. Yang pertama cek regulasi ya. Regulasi kan gampang, ini pasti pembentukannya perumahan, kepadatan tinggi. Berarti kan kawasan ini boleh dikembangkan lagi menjadi kawasan pemukiman. Ya kan kalau kepadatan tinggi berarti hunian vertikal kan menjadi salah satu pilihan. Kedua, solusi tadi itu harus dilakukan apa? Dilakukan sosialisasi dan diskusi kepada masyarakat. Di situ kan terjadi negosiasi. Misalnya tadi kalau dibangun bagaimana soal peruntukan lahannya, bagaimana menghitung bangunan rumahnya kalau mereka di hunian vertikal, mereka dapat apa misalnya. Ya, ya, ya. Terus kemudian selama 3 bulan pembangunan mereka akan tinggal di Tinggal di mana, mana. bagaimana pekerjaan, bagaimana sekolahnya itu bagian dari proses yang mereka siapkan tadi itu. Nah ketiga, yang keempat kemudian dilakukan apa? Dilakukan implementasi dari program tadi. Nah kelima yang tidak kalah penting, ini kan proses sebenarnya. 12 hari atau 2 minggu itu adalah waktu emas atau golden time untuk meyakinkan warga di sini terhadap rencana pembangunan tadi itu. Kalau tidak, kalau pemerintah dan pemerintah membiarkan waktu emas tadi atau golden time, bisa dipastikan warga akan kembali seperti semula. Oke, jadi 12 hari poinnya. itu masa menentukan ya, Iya. apakah memang akan bisa dilakukan proses penataan ulang kawasan ini Iya. menjadi bangunan vertikal atau tidak. Sekali lagi terima kasih banyak Sama-sama, Pak sama-sama, Nirwono Pak. Yoga Iya. atas waktu yang sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya kembalikan ke Kamarati dan Tiara di studio. Baik, terima kasih Gina Vita. Dan tadi juga ada Pak Nirwani Yoga yang sebagai pengamat tata kota mengatakan ada 2 PR jika melakukan penataan ulang begitu ya. Salah satunya ini adalah kepastian data jumlah warga, kemudian juga tempat tinggal sementara.